dalam rangka ulang tahun Taput, pada saat ini stan RSUD Tarutung akan mengedukasi tentang HIV. Bapak Ibu yang lewat ke stan kami akan mendapatkan leaflet di HIV. Jadi ini gratis ya Bapak Ibu. Jadi kami ingin membagikan ya, Bapak Ibu bisa terima leaflet dari kami yang lewat stan RSUD Tarutung. Bukan punya dokter ini? Dari HKBP. Oke Bapak Ibu, saya akan mengedukasi ya. HIV itu apa sih? Mungkin kalau misalnya orang mendengar ini kayaknya hal yang menakutkan ya. Tapi dengan perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan, HIV itu adalah virus yang bisa dijinakan ya Bapak Ibu. Karena founder-founder seperti Bill Gates ya, orang terkaya di dunia itu sudah meninggalkan kekayaannya untuk disumbangkan kekayaannya untuk penelitian HIV ini. Jadi belum lagi Lady Di ya, Lady Di itu sangat perhatian dengan penelitian HIV. Belum lagi pembasket Michael Jordan yang merupakan salah satu penderita HIV, dia memberikan sebagian kekayaannya untuk meneliti HIV. Jadi kita bersyukur ya Bapak Ibu sekarang, pada zaman sekarang virus HIV ini tidak menakutkan lagi ya. Jadi bisa dijinakkan ya. Oke, saya akan membagikan apa itu. Bapak Ibu yang sudah lewat area sudah Tarutung bisa menerima leaflet kami secara gratis ya. Oke Bapak Ibu, saya akan bagikan apa itu HIV. HIV itu adalah di mana virus itu akan membunuh sel pertahanan tubuh kita. Dok, jadi Dok. Ya, Ke bawah ya. Oke, terima kasih. Ya, dia akan membunuh sel pertahanan tubuh kita. Secara normal Bapak Ibu, kita itu mempunyai sel pertahanan tubuh. Ya, kalau normal, kalau istilah medisnya itu adalah CD4 Bapak Ibu. Jadi CD4 kita itu adalah normalnya 500. Jadi kalau misalnya orang yang menderita HIV, si sel pertahanan tubuh ini yang dibunuh. Nah, proses terbunuhnya sel pertahanan tubuh ini perlu waktu yang cukup lama Bapak Ibu. Sekitar 7 sampai 10 tahun bahkan 15 tahun. Itu tergantung dari sel pertahanan tubuh dia ya. Jadi saya ingin menerangkan bagaimana virus ini bisa masuk ke dalam tubuh kita ya. Masuknya ini adalah resiko penularannya ya. Penularannya adalah dari darah, hubungan seksual, dan juga dari menyusui ya. Jadi Bapak Ibu, setiap orang yang sudah melakukan hubungan seksual ya, dan melakukan faktor resiko seperti melakukan transfusi ya, dan juga transfusi ganti-ganti jarum itu biasanya dialami oleh penderita narkoba ya. Nah itu beresiko sekali ya Bapak Ibu untuk tertular dari HIV ya. Jadi kita nggak tahu ya bahwa pada saat menikah, kalau misalnya saya tidak tahu kalau di sini ya sudah dilakukan pemeriksaan sejak program sebelum menikah ya. Dan juga di sini program-program kita ya di pemerintah Indonesia ini sudah setiap ibu hamil sudah dilakukan pengecekan HIV. Nah, bagaimana virus ini bisa membunuh sel pertahanan tubuh ini perlu waktu yang sangat lama ya, sekitar 7 sampai bahkan 15 tahun. Jadi pada saat proses masuk ke dalam tubuh ini sangat lama. Jadi kadang-kadang dalam proses itu adalah tidak bergejala sama sekali. Jadi yang dilakukan adalah perlu screening. Nah Bapak Ibu, di Rumah Sakit Tarutung sudah ada namanya PoliVCT ya. Bagi Bapak Ibu yang merasakan ada resiko penularan yang saya sebutkan sebelumnya, bisa datang ke PoliVCT, ke tempat kami di RSUD Tarutung. Dan minggu depan kemungkinan kami akan menggelar bagi siapa saja yang ingin tes HIV secara gratis. Kalau Bapak Ibu membayar itu sekitar 250.000 ya.
Oke, Bapak Ibu, saya kembali lagi tentang edukasi HIV ini ya. Nah, virus HIV ini dia akan membunuh sel peranan tubuh yang memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan 7-15 tahun. Setelah sel pertahanan tubuh ini berkurang sampai 250 ya, CD4 kita, barulah timbul yang namanya penyakit. Penyakit itu bermacam-macam ya Bapak Ibu. Bisa karena diare, bisa jamur, bisa infeksi ke otak ya. Bisa juga TBC ya, dan yang lainnya. Jadi kalau misalnya orang yang menderita, yang masuk virusnya ke dalam tubuhnya itu, bagi orang yang normal itu tidak mematikan. Tetapi bagi orang yang virus HIV-nya sudah membunuh sel pertahanan tubuh hampir setengah dari tubuh yang normal, itu mengakibatkan gejala-gejala lain ya Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi ya. Nah, HIV ini adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi dari artinya dia akan membunuh sel pertahanan tubuh kita ya. Dia adalah dapat merusak sel kekebalan tubuh, dan jika sel kekebalan tubuh ini rusak, maka sistem pertahanan tubuh ini akan menurun dan akibatnya manusia akan lebih rentan terserang berbagai jenis penyakit ya. Nah, Bapak Ibu, memang virus ini termasuk virus yang ganas ya, tapi kabar gembiranya RSUD Tarutung sudah menyediakan obat untuk virus ini. Virusnya itu berbagai-bagai jenis, tergantung dari respon dari si pasiennya. Kalau pasiennya dia cocok dengan obat ini, diteruskan. Tapi nanti misalnya diganti dengan obat lain bisa juga ya. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah takut untuk memeriksakan virusnya. Nah, saya mau cerita sedikit ya Bapak Ibu. Dalam suatu pernikahan ya Bapak Ibu, kita tidak tahu pasangan kita pernah nggak sih berhubungan seks sebelumnya, sebelum dengan istri sahnya, kan tidak ada yang tahu. Kalaupun mengaku ya mungkin itu jarang sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya punya pengalaman, ada seorang pasangan, ternyata pada saat menikah memang dibilang suaminya bahwa dia setia ya, setia pada istrinya pada saat menikah. Ternyata dia sudah melakukan hubungan seksual dengan yang lain sebelum dia menikah. Dan setelah pernikahan beberapa tahun barulah timbul gejala-gejala, dan setelah di screening ternyata pemeriksaan HIV-nya positif. Nah, si istrinya terkejut ya. Kok bisa? Padahal suaminya ini tidak pernah melakukan hubungan seksual selain dia. Dan setelah kita konseling, ternyata dia sudah melakukan hubungan seksual dengan yang lain selain istrinya. Nah, itulah yang saya bilang bahwa setiap orang yang sudah melakukan hubungan seksual sebaiknya sudah melakukan screening HIV ya. Nah, karena kalau dengan screening HIV positif dan sudah ya Bapak Ibu ya, belum kena AIDS namanya ya, AIDS itu belum kena penyakit yang lain. Nah, pengobatannya itu sangat mudah Bapak Ibu, hanya pemberian obat ARV. Tapi kalau misalnya dia sudah ke AIDS itu artinya adalah di mana kondisinya sudah menurun sehingga ada gejala-gejala penyakit di tubuhnya itu. Nah, itu akan lebih sulit. Nanti akan harus diobati dulu infeksinya ya. Misalnya ada TB, diobati dulu TB-nya. Ada diare, diobati diarenya. Ada jamur, diobati dulu jamurnya. Nah, nanti dibarengi dengan obat ARV ya. Nah, AIDS itu mempunyai tingkatan-tingkatan Bapak Ibu. Kalau misalnya masih gejala yang ringan, dari grade 1 sampai 3 itu kemungkinan untuk pulih, untuk sehat itu sangat besar sekali. Tapi kalau sudah gejala yang stage yang keempat, mungkin itu bisa tertolong, tapi kemungkinannya masih lebih kecil. Nah, supaya tidak mencapai seperti itu, Bapak Ibu bisa screening sebelum kena AIDS ya.
Nah, Bapak Ibu, sekarang teknologi ini sudah tinggi sekali ya Bapak Ibu untuk obat ARV ini. Misalnya ada seorang pasien sudah makan obat ARV dalam waktu 6 bulan dalam pengobatan itu ya, sejak pemberian ARV, bila dia cukup cocok untuk obatnya, maka virusnya itu Bapak Ibu tidak akan jadi sangat rendah. Saking rendahnya itu bisa tidak terdeteksi dalam darah Bapak Ibu. Jadi virus obat ini sangat membuat si pasien HIV ini bisa sehat dan panjang umur Bapak Ibu. Bukan karena HIV-nya dia meninggal. Kadang-kadang bukan karena dia sakit jantung atau memang sudah tua ya Bapak Ibu. Nah, jadi saya di sini ingin membuka pikiran Bapak Ibu bahwa virus ini bisa dijinakkan. Bapak Ibu bisa bayangkan ada binatang buas kan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ada binatang buas, mau singa, mau apa, kalau dikasih makan kayak gimana? Kalau dikasih makan kan pasti jinak kan Bapak Ibu, tidak akan makan kita ya. Seperti itu juga ya Bapak Ibu virus HIV ini ya. Virus HIV ini kalau dikasih makan, dia akan jinak. Dia tidak akan membunuh sel pertahanan tubuh ya. Seperti itu juga dengan virus HIV. Jadi virus HIV walaupun tidak bisa maksudnya tidak bisa keluar dari tubuh yang penderita HIV itu, tapi dia bisa tertidur atau tidak aktif dan si pasien bisa sehat. Nah, yang menjadi kendala dalam masyarakat itu adalah stigma bahwa pasien HIV itu dijauhi. Nah, saya akan jelaskan bahwa virus HIV itu tidak tertular dari yang pertama, sentuhan ya Bapak Ibu. Bersentuhan dengan pasien HIV itu tidak akan menularkan. Ya, jadi kalau ada Ibu tahu atau Bapak Ibu tahu ada orang yang Ibu kenal itu menderita HIV, jangan dijauhi ya Bapak Ibu. Justru dengan Bapak Ibu menjauhinya, justru itulah yang membuat dia sakit. Sakitnya sakit apa? Sakit mental, depresi lah dia. Setelah depresi apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia tidak akan makan obat. Dia akhirnya lebih baik mati saja. Ya saya kan dijauhi karena saya HIV ya misalnya. Nah itu yang stigma yang saya ingin bilang kepada Bapak Ibu. Ada pasien HIV jangan dijauhi karena tidak tertular lewat sentuhan. Yang kedua tidak tertular lewat gigitan nyamuk Bapak Ibu. Misalnya ada pasien HIV digigit oleh nyamuk dan nyamuk itu menggigit kita, itu tidak akan tertular karena nyamuk itu hanya di nyamuk itu hanya hidup adalah virus demam berdarah dan kuman dari malaria. Hanya itu saja. Kalau virus HIV hidup di tubuh nyamuk langsung mati. Jadi jangan takut sama penderita HIV. Dan tidak tertular lewat WC yang sama dengan penderita HIV, itu tidak tertular. Dan berikutnya adalah ciuman ya Bapak Ibu. Dalam ciuman tidak tertular dengan penderita HIV ya. Jadi itu memerlukan memerlukan air liur yang sangat banyak untuk tertular ya. Dan juga Bapak Ibu tidak menular dari handuk yang dipakai. Misalnya handuk yang dipakai oleh penderita HIV kita pakai, itu tidak tertular ya Bapak Ibu. Nah mudah-mudahan yang saya sampaikan di sini bisa membuka mata Ibu. Oke, saya akan share juga. Share